Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam devotion hari ini bersama Gereja Sisi Bandung. Bapak Ibu Saudara, salah satu kerinduan saya di dalam hidup ini adalah menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari, semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya kita semua juga pasti ingin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, bukan? Lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mengampuni, penuh kasih, dan lain sebagainya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi sejak awal kita dirancang segambar dan serupa dengan Kristus. Kata gambar dalam bahasa Yunani, eikon, berarti representasi atau cerminan. Jadi kita diciptakan untuk mencerminkan sifat-sifat Allah. Dan kata rupa dalam bahasa Yunani adalah homoiosis, yang berarti keserupaan, yaitu potensi untuk kita hidup kudus dan punya hubungan dekat dengan Allah. Jadi Tuhan memang menciptakan kita dengan tujuan ini dan rencana itu tidak berubah. Paulus juga menegaskan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi serupa Kristus bukan sekedar keinginan kita saja, tetapi juga tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan sejak semula. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa semakin bertumbuh serupa dengan Kristus? Hari ini akan ada dua hal dari kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk dapat terus bertumbuh. Yang pertama, mematikan benih yang lama. Yohanes 12 ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini adalah benih. Benih yang baru tidak dapat bertumbuh dan menghasilkan buah selama masih ada benih lama yang dipelihara. Jadi langkah pertama menjadi serupa Kristus dimulai dari kesediaan untuk membiarkan benih lama kita mati. Benih lama itu bisa berupa sikap keras kepala, kebiasaan marah, kebiasaan buruk lainnya, rasa benci yang kita simpan bertahun-tahun, atau pikiran negatif tentang diri sendiri, dan bahkan cara pandang yang sudah tidak selaras dengan firman Tuhan. Nah, masalahnya kita sering rindu berubah, tapi kita gak siap melepaskan yang lama. Mau lebih sabar tapi masih memelihara ego kita. Mau rendah hati tetapi masih suka mencari pembenaran diri. Mau hidup dalam kasih tapi enggan untuk mengampuni. Dan banyak contoh lainnya. Semua itu terjadi karena kita masih keras mengikuti kemauan diri sendiri dan bukan tunduk pada kehendak Tuhan. Saya percaya di dalam hidup kita, di dalam diri kita sudah ada benih-benih Kristus. Artinya ada yang sudah serupa, namun masih ada juga yang mungkin belum serupa. Masih ada benih lama yang terus kita pelihara dan biarkan hidup. Nah, jangan sampai benih yang lama ini atau dosa kecil yang kita pelihara itu mengakar dan menjadi besar dan menguasai hidup kita. Contohnya, kesombongan sedikit demi sedikit bisa menjadi kejatuhan. Godaan kecil lama-kelamaan bisa jadi kompromi dan menjadi dosa yang besar. Dan contoh lainnya, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-36 berkata, hai orang bodoh, apakah yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bertumbuh dan berbuah, kita tidak bisa memelihara benih yang lama. Harus ada kematian benih yang lama itu supaya ada kehidupan yang baru. Kalau hari-hari ini kita merasa sulit berubah, mari kita refleksikan diri. Apakah masih ada benih lama yang perlu kita matikan? Yang kedua, memberi ruang bagi Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.
Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin terus bertumbuh dan berbuah, kita perlu memberi banyak ruang bagi Kristus sehingga hidup kita dipenuhi oleh Kristus. Yohanes Pembaptis memberikan pedoman hidup yang sederhana tapi maknanya begitu dalam. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi ruang yang tidak diisi oleh Kristus akan otomatis diisi oleh kedagingan kita. Nah, ruang bagi kedagingan kita ini perlu semakin kecil, sedangkan porsi ruang bagi Tuhan harus semakin besar. Ini juga menjadi pedoman pribadi saya. Ketika kedagingan mulai muncul, saya mengingat ayat ini, dan itu benar-benar menolong saya untuk tetap taat dalam kehendak Tuhan. Tentu dalam prakteknya tidaklah mudah, saya juga masih terus berproses dalam hal ini. Tapi asalkan kita mau memberi ruang bagi Tuhan bekerja, disitulah pasti Tuhan bekerja. Salah satu cara memberi ruang bagi Kristus untuk bekerja adalah mendengar dan membaca firman Tuhan setiap hari. Firman itu bagaikan pupuk yang menyuburkan benih yang baru tadi, sekaligus membersihkan sisa-sisa benih lama dalam hati kita. Dari sanalah buah yang baik akan tumbuh dari dalam keluar, from the inside out. Jadi ketika buah yang baik tumbuh dari dalam keluar, itu bukan hasil usaha dari memoles penampilan luar saja, tetapi karya Roh Kudus yang bekerja dari dalam untuk mengubahkan hati kita. Buah seperti ini mahal harganya, karena lahir dari proses kematian kedagingan kita, hidup yang tertanam dan berbuah di dalam Tuhan. Galatia 2 ayat yang ke-20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Itulah hidup yang sejati, di mana bukan lagi kehendak aku, tetapi kehendak Tuhan. Bukan lagi tentang keakuan, tetapi tentang Kristus yang semakin nyata di dalam hidup kita. Dan saat Kristus nyata, orang-orang di sekitar kita yang akan merasakan buah-buah itu tadi. Ada kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, pengampunan, ketundukan, dan kasih yang begitu besar yang serupa dengan Kristus. Saya percaya saat kita membiarkan firman Tuhan mengisi hidup kita, ada kuasa yang membangun, ada kuasa yang mengubahkan dan menghidupkan kita setiap hari. Sebentar saya selesai, Bapak Ibu Saudara, salah satu kerinduan kita sebagai orang percaya hendaknya adalah semakin serupa dengan Kristus. Tetapi perjalanan itu tidak selalu mudah dan perlu dimulai dari keberanian untuk mematikan benih yang lama dan kerelaan memberi ruang supaya Kristus memenuhi hidup kita. Saat kita mematikan ego kita, amarah kita, kesombongan kita, cara pikir kita yang salah, kita sedang mensiapkan tanah hati yang subur tadi untuk ditanami benih-benih yang baru. Dan saat kita memberi ruang untuk Kristus bertumbuh dalam hidup kita melalui firman-Nya, karakternya akan semakin terlihat dalam hidup kita, lewat perkataan kita, lewat sikap kita, dan bahkan keputusan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Biarlah ini menjadi suatu kerinduan kami semua Tuhan, semakin serupa dengan Engkau Tuhan, sesuai dengan rancangan semula Tuhan. Biarlah bukan tentang aku lagi Tuhan, tapi ini semua tentang Engkau Tuhan, yang semakin nyata dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.